Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah fi selamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qubul iyahi sayyid rasul wa la hadrati muratib hadal kitab As-Sayyid Muhammad bin Ali al-Idrus wa ila Sayyidi al-Habib Umar Muhammad bin Sa'ad Hafid wa naslah hadrati Abu Yahya Masjid Dahlan wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil haquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para jamaah pengajian rutin Jumat pagi rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 9 Muharram 1442 Hijriah, alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mengisi pagi hari kita dengan kegiatan yang positif, sehingga kita semuanya mendapatkan barokah dari Allah SWT sesuai dengan doa yang dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Artinya Rasulullah memohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita ketika kita mengisi pagi hari kita dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha di sisa usia kita masing-masing untuk memperdalam, untuk meningkatkan kualitas amaliyah ibadah kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan sampai pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah, amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan bahasan terakhir kita dari niat mengadakan hizib Al-Quran, mengadakan pembelajaran Al-Quran baik di masjid maupun tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk mempelajarinya. Pada pagi hari ini niat membaca Al-Quran atau niat tadarus Al-Quran sampai pada niat yang ke-34, yanwi tablighul Qur'ani li ghairihi. Ketika kita membaca Al-Quran, mari kita sama-sama meniatkan untuk menyampaikan Al-Quran kepada selain kita. Kita membaca, memperdengarkan kepada orang lain, kita niati menyampaikan Al-Quran, apakah itu bacaannya, apakah itu maknanya, atau isi yang terkandung di dalamnya kepada selain kita, sesuai dengan satu hadis yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, falyuballigh syahidu minkum al-ghaibah. Hendaknya orang-orang yang hadir di antara kalian semuanya menyampaikan kepada orang-orang yang ghaib atau orang-orang yang tidak hadir. Berikutnya niat yang ke-35, niat untuk mendapatkan
keuntungan, niat untuk mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala dan tambahan dari keutamaannya Allah, dari fadlnya Allah, sekaligus mendapatkan ampunan dari Allah atas segala macam dosa. Juga dalam rangka merealisasikan, menerapkan bentuk syukur kita kepada Allah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi niat yang nomor 35 mempelajari Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an, yaitu niat melakukan satu perdagangan dengan Allah, tijaratan lan tabur. Niat mendapatkan keuntungan dari Allah berupa pahala dan tambahan. Kalau kita berbicara masalah pahala dan tambahan, alangkah baiknya niat ini kita merujuk kepada Quran surat Yunus. Quran surat Yunus ayat 26. Quran surat Yunus juznya juz 11 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, pada awal ayat Quran surat Yunus juz 11 ayat 26 Allah menyampaikan lilladzina, bagi orang-orang ahsanu yang berbuat baik, termasuk Al-Quran, mempelajari, membaca, ini merupakan satu bentuk kebaikan. Kata Allah, bagi mereka al-husna, mereka mendapatkan kebaikan, mereka mendapatkan balasan, mendapatkan pahala dari Allah, wa ziyadah, dan mendapatkan tambahan. Para ahli tafsir dalam menerangkan makna al-husna wa ziyadah ini, ziyadah adalah tambahan kenikmatan terbesar yang akan diterima oleh orang-orang mukmin, orang-orang yang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat bertemu, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh ketika berhubungan dengan Al-Quran, apakah itu membaca, mempelajari, mendengarkan, termasuk usaha kita untuk memahami dan mengamalkannya. Juga memperoleh selain niat mencari keuntungan dari sisi pahala sekaligus tambahan, juga mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai bentuk realisasi penerapan rasa syukur kita kepada Allah dengan taat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Hal ini berdasarkan Quran surat Fatir. Quran surat Fatir juz piro surat Fatir? Sadurunge Yasin iki juz piro? Juz 22. Quran surat Fatir juz 22 ayatnya 29-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Pada ayat ini Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang yatsluna kitaballahi, orang-orang yang membaca Al-Quran, membaca kitabullah, sekaligus wa aqamus sholata, dan menegakkan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menafkahkan sebagian dari apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka, baik membaca, menjalankan, menegakkan sholat,
termasuk infak tadi, sirron secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan dan terang-terangan, khobarnya inna. Kalau kita di kaidah bahasa Arab susunan ini innalladzina yatsluna, khobarnya inna bukan yatsluna tapi yang belakang. Sesungguhnya orang-orang itu adalah yarjuna, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan tijarotan, mengharapkan satu bentuk perdagangan, memperoleh keuntungan lan tabur yang tidak ada habis-habisnya, keuntungan yang berlipat ganda. Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah menyempurnakan untuk mereka pahala bagi mereka, wa yazidahum, dan menambahkan untuk mereka min fadlih, dari keutamaan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, ghafurun, zat yang maha mengampuni, syakurun, sekaligus maha apa syukur, maha bersyukur, maha berterima kasih. Artinya dengan amal hamba yang sedikit Allah mengapresiasi, sekalipun amal hamba itu sedikit. Syakurun maksudnya mengapresiasi amal kecil, amal yang sedikit dari hamba. Kenapa kok seperti itu? Karena bagaimanapun dengan modal iman yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita semuanya, dan Islam itu menjadikan kita mahal harganya. Ya, kenapa kok mahal harganya? Karena Allah tidak memberikan hidayah ini kecuali kepada yang dikehendakinya. Kita patut bersyukur dikai iman, dikai Islam, apapun yang kita lakukan iku ono regane. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak punya iman, bukan orang Islam. Sering kita singgung masalah niki. Dan Quran surat dasarnya Quran surat Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah ayatnya 35. Ya, di situ Allah menjelaskan seandainya segala apa yang ada di muka bumi ini milik orang-orang yang kafir, non muslim, atau orang yang tidak beriman, atau orang-orang yang kufur nikmat, ya, innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahum liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum, seandainya milik mereka ma fil ardi, apapun yang ada di muka bumi, jami'an, seluruhnya, tidak hanya satu bumi, wa mithlahu ma'ahu, sepadane bumi saisine mau, mithlahu, punya orang itu juga, dua bumi dan seisinya. Lek ngan kaboten bayangno bumi saisine, gadang saisine pun, napa kacuk saisine, gadang saisine, milik orang-orang kafir. Mereka gunakan, mereka infakkan liyaftadu bihi, mereka gunakan untuk menyelamatkan diri mereka min adzabi yaumil qiyamah, dari siksa hari kiamat. Apa kata Allah? Ma tuqub bila minhum, tidak bakal diterima. Orang-orang kafir yang berbuat baik di dunia ini tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya. Ya, kalau mengikuti aturan Al-Quran tidak ada nilainya. Tapi orang-orang muslim, orang-orang mukmin, segala amal perbuatan baik pasti ada nilainya, ada pahalanya, minimal piro ganjarane? Minimal 10. Setiap amal perbuatan baik minimal 10. Kenapa kok seperti itu? Kok 10? Bukan 1, enggak 10. Pasti dilipat gandakan 10. Ya. Karena ketika seorang berniat nih, bahasan niat kita sudah bahas di awal dulu.
Orang niat melakukan kebaikan langsung dia dapat ganjaran 1, baru niat. Kalau kemudian dilaksanakan perbuatan tersebut, ganjarannya menjadi 10 atau 70 atau 700 atau tak terhingga. Berbeda dengan perbuatan jelek. Perbuatan jelek baru niat, baru niat pokok engko kanca kamarku lek turu di kamar kata gugah Jumatan seumpama niat tok peyane, maka tidak akan dicatat sebagai dosa sampai peyan melakukan itu. Melakukan dosa baru dicatat dosa 1. Nah, ini enaknya jadi orang Islam, enaknya jadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini gambarannya ini wow. Orang yang membaca Quran, orang yang menegakkan sholat, juga orang yang infak dari apa? Dari rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Apalagi kalau berbicara masalah infak, termasuk sunnah besok ya, besok hari Asyura tanggal 10 Muharram, selain sunnah puasa, sunnah untuk nopo meninfakkan sebagian rezeki kita kepada anak-anak yatim. Ngelus sirai mboten mek dilus tok, nggih disangoni. Mboten terus asyuroan dilus tok, gak tau disangoni, mboten dinapa-napakno nggih mboten. Maksude mboten niku. Bahkan ngelus ini sifatnya ndak, kalau sekedar ngelus saja tanpa memberi apa-apa ya bukan itu maksudnya. Sekaligus apa? Meluaskan infak rezeki kepada keluarga. Gampanganipun bapak-bapak jamaah yang sudah berkeluarga ketika hari Asyura blonjone ditambahi. Nggih niku pancen ngoten sunahe. Biasane jenengan maringi pinten dinten-dintene, maringi 50.000 nggih ditambahi dadi 51 lah. Wis tambah wisan 51 nggih. Pokoke lah tambah nggih. Niki memang ada kesunahan di situ. Tambah 200. Saya 51 200. Termasuk santri-santri bisa. Ya, santri-santri bisa. Hati-hati koncone pean sing yatim. Hati-hati ya, di hari Asyura itu adalah harinya anak sing yatim-yatim ya. Lek pean gurung iso memberikan kebaikan, belum bisa berbagi dengan teman pean sing yatim, paling tidak gak nglarakno sing arek yatim iku. Ya napa kok carane kula badhe sedekah, badhe infak? Ono carane, akeh carane. Al khairu katsirun wa qalilun fa'iluhu. Perbuatan baik itu banyak macam, sing nglakoni sing didik. Ya, carane akeh. Mbuh bayan pas wayahe mangan, seumpamane di kantin bahane antri. Terus ketok mbrone pean ro pean koncone, "Luh, iki koncoku, saaken iki ditinggal bapake, saaken gak duwe ibu." Ning ngarep kon dijokno, mek maju sak langkah tok, aku ndek mburimu. Itu sudah bentuk sedekah. Utawa njukukno, utawa apa? Lawuhe ditambahi. Ya, wis iki riyoyomu iki, mendole tak tekekno. Ya, itu sudah bentuk, banyak caranya banyak. Ya, gampangannya kalau Asyura itu memang disebut sebagai hari rayanya anak yatim sing api-api ya. Karena bagaimanapun Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, saya wakafilul yatim, orang yang mengurusi, orang yang menanggung, orang yang ngerumat anak yatim, termasuk orang yang berbuat baik kepada anak yatim, kahatain kata Rasulullah. Aku ambek wong sing apik nang arek yatim iku kahaten. Rasulullah memberikan isyarat dengan 2 jari beliau, jari telunjuk dan jari tengah. Aku ngene jejer. Aku ambek wong sing rumah arek yatim iku posisiku ngene iki lho. Rasulullah tidak mengatakan begini.
Ini waduh, ini jempol cendek. Ini Rasulullah. Aku ambil sing rumah tak yatim sakmene iki. Cedek aku. Ya, karena itu ya mari kita sama-sama latihan. Kalau belum bisa berbuat baik, paling tidak menyakiti. Wa ammal yatima fala pun jelas ayatnya sama jelas. Niku pun kembali niat Quran tadi, membaca Al-Quran niat mencari keuntungan. Lalu yang ke-36, mari kita sama-sama niat mencari hidayah. Dengan membaca Al-Quran kita niat mencari hidayah lil hadirin, lahu bagi pembaca, walil hadirina dan bagi orang-orang yang hadir. Kita membaca di masjid, kita memohon dengan bacaan Quran kita, Allah memberikan hidayah kepada kita dan orang-orang yang hadir di sekitar kita, apakah mendengar atau tidak. Karena bagaimanapun seperti halnya amal kejelekan itu berpengaruh kepada orang lain, amal kebaikan juga ada pengaruhnya. Gampangannya ngeten. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditanya oleh murid beliau, ya Imam, apakah kalau orang bermaksiat niku wonten pengaruhe ten awake? Tiang nglakoni dosa niku wonten pengaruhe mboten ten awake atau kepada orang lain? Kata Sayyidina Abi Hurairah, ini bukan hadis, ucapan beliau, ya pendapat beliau. Ojo nang awake, ya. Jangankan pengaruh itu terhadap dirinya, gara-gara wong maksiat kewan di sekitar iso mati kok. Ucapannya saya Abu Hurairah. Loh kok bisa seperti itu? Karena makhluk hidup, ya, makhluk hidup, hewan, tumbuhan ini selalu bertasbih kepada Allah. Dan Al-Quran dijelaskan bahwasanya semua ciptaan Allah selain menungso jelasnya niki selalu bertasbih, selalu mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika ada orang maksiat di sekitarnya, dalam bahasanya Sayyidina Abu Hurairah, yang niki teralihkan, ya, kena pengaruh orang maksiat teralihkan sehingga menghentikan tasbihnya. Hewan, tumbuhan menghentikan tasbihnya kemudian mati. Niku damel kewan kali tumbuhan, Pak. Alhamdulillah Pak, kita dados menungso Pak nggih. Nggih napa nggih? Kewan niku lek mboten tasbih mati ya. Lawan damel ngoten ya napa kira-kira? Nggih. Mboten butuh corona niki. Nggih. Ben detik wonten tiyang mati niki. Nggih. Lali mensucikan Allah, lupa mengingat Allah, tidak bertasbih, mati. Kula singen bahasan ngeten buya singen. Ya alhamdulillah akhirnya kita temukan, oh ternyata keterangannya di Quran ada, di kitab ada. Singen nate buya niku mantun ngaos dalu-dalu ngoten, kula nglilir ten jedhik terus kaya ana swara di ruang tamu ten kidul dalem. Kula parani. Ternyata wonten buya temku ngopi kali ningali akuarium. Loh, apa le? Badhe ten anu saking jeding Buya. Ya wis turu, Buya mboten sare. Sik delok iku lho. Saya masih kecil waktu itu langsung. Sik ngantuk ah. Nggih, radi ngantuk. Ini tak pangku ngene. Waktu terus saya Buya, le deloken le. Iwak iku deloken. Nggih. Napa Buya? Kuat melek. Bahasane Buya ngoten niku. Kalau tak sik alit kok. Kuat melek tak delok kan mau gak turu-turu le. Kayak melaku ya. Lek terus arek-arek di mesti mawon Gus mboten wonten critane iwak turu ngene. Iya le. Ya apa Kak? Cari peyan, cari kunda. Ono iwak turu kok ngene. Oh aku dulinan iwak. Ya, aku iki dolan iwak ngerti. Ono iwak sing model turune ngene. Namanya ikan botia. Ikan botia India itu kalau tidur miring ini. Wong lek gak ngerti dianggap mati, diserok di gua padahal sik urip iku. Turune miring. Nggih. Lho niku kan turune ngoten, mboten ngoten sing kados kula turune sampai
meluma napa wonten. Namanya ikan baung jaksa. Baung jaksa lek durung ini tambahan. Malik ngeten. Kalau rencang kalau ini, Mas, iwak apa iku Mas? Kok melumah ngono? Iwak males iku, Pak. Ya rencang kalau iwak males. Apa iwak males? Ya sing ngono iku penggaweane. Aras-arasan kon renang ngono ya senengane ngono iku melumah. Ngoten nggih. Tapi lek diothek obah, Pak. Iwak apa Mas jenenge? Iwak baung. Oh, iwak baung. Akhirnya wong-wong ya wegah kate ngimu lah kan hiburane dengane iwak males niku. Ngoten. Nah, bahasane Ibu Yasin kan delok gak turu-turu iwak iku. Obah, kuat melek. Lalu yang saya ingat dari itu ya delok le. Cangkeme delok cangkeme. Napa Bu ya? Delok ngene-ngene. Nggih. Lah napa ngoten Ibu ya? Ngono iku tasbih le. Ngono iku ngucap subhanallah, subhanallah. Kalau sing tasih alit kok tenaken, Pak. Kalau nggih manduk-manduk tok mawon. Ya, ternyata di Quran ada ternyata. Ya. Ada pembahasan seluruh makhluk itu bertasbih kepada Allah. Cuma saking banyaknya hijab kita nggak dengar. Ya, bagi orang-orang yang sidik, orang-orang yang hatinya jiwanya benar, jujur, temen, tiang-tiang sing ikhlas dalam beramal, ya diberikan kemuliaan itu bahasa Arabe karomah. Saking Gusti Allah bisa mendengarkan itu. Antara lain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai dijuluki As-Siddiq. Kanjeng Nabi pas wiritan damel watu. Ya, tasbih zaman dulu. Jadi Rasulullah memegang batu-batu kecil terus didamel diremet-remet ngeten, diputer-puter ngeten wiritan subhanallah. Sayyidina Abu Bakar rawuh salat. Ngomong kali Kanjeng Nabi terus terdengar suara subhanallah. Sayyidina Abu Bakar toleh. Lan apa? Sayyidina Abu Bakar, kula kados mireng, saya sepertinya mendengar suara subhanallah. Kata Rasulullah, lho, sampean krungu pisan ta? Oke. Tak sangkano aku tok sing krungu, sampean krungu pisan. Nggih Kanjeng Nabi, lha iki watu iki sing ngomong. Jadi Rasulullah berhenti wiritan karena ngobrol dengan Sayyidina Abu Bakar. Watunya meneruskan wiritannya subhanallah. Ya, bahasanya Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat seperti itu. Ya, orang-orang yang sidik dirinya, orang-orang yang ikhlas, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan, mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah niku lho, masane ngoten. Ya, napa kula jebuten iwak mau gara-gara napa? Apa ya Pak mau? Ngomong apa enggak jebus nang iwak napa gara-gara? Ngapunten kadang gelambiar ngeten. Apa niki? Oh, memberikan hidayah. Keburukan itu berpengaruh kepada sekitar kita, begitu juga kebaikan. Ya. Makanya nopo dan kitab-kitab tasawuf niku diterangaken kita disuruh berteman dengan yang baik-baik. Tujuannya niku. Ya. Bisa jadi Allah akan memberikan hidayah kepada kita lewat orang tersebut, gara-gara orang tersebut. Kata para ulama termasuk Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror. Ya, bertemanlah dengan orang yang bergaullah dengan orang yang penglihatannya itu bisa mengingatkanmu, bisa mendekatkanmu kepada Allah, dan ucapannya mengingatkanmu, memberikan semangat kepadamu untuk taat kepada Gusti Allah. Ningaline tok niku saged wonten maknane. Sampai bahasane tiang Arab secara umum niki peribahasa Arab, bukan qaul ulama, bukan hadis. Kata orang Arab, man la yanfa lahduh man la yanfa'uka lahduh la yanfa'uka lafduh. Sapa wonge sing delokane gak manfaat nang awakmu, ucapane ya gak manfaat nang awakmu. Bahasa-bahasa ngoten. Iki Habib Ali sendiri Masya Allah
wonten tiyang niku badhe berguru, badhe sowan mboten kepanggih, akhirnya singkat cerita keseso ndang pingin wangsul, mboten diomongi napa-napa kalih Habib Ali, Pak. Mboten diomongi, mboten donga, mboten. Nggih pas liwat terus ditoleh tok. Ditoleh mek saling menatap mata. Saling menatap terus tiange mesem mantuk ngoten. Habib Ali nggih ningali kalih mantuk. Wangsul tiange. Wangsul ten desa dados tiang alim. Nggih, sak delokan tok. Ya napa ngoten nggih kirangan. Kalau ngoten tok kirangan wis niku wis fadhol saking Gusti Allah. Nggih. Kadang napa bahasan kados ngoten nggih kembali kepada sidqun niyah niku wau. Ati sing temen niku wau. Nggih, selain ya menambah wawasan, menambah kecerdasan nggih yang bahasan pengajian sebelumnya singen nggih. Wis dilakoni apa gorong le? Wis dilakoni apa gorong? Lali ya? Loh, ya apa pelajaran sing sadurunge ya apa? Ya. Hubungan dengan Quran suplemen untuk mencerdaskan apa ae? Sieling ya? Sieling ya? Wah, leren buka ngene. Tak tutup wis aku kitabku tak tutup. Apa ae? Membaca 4 ayat awal surat Al-Baqarah. Ya, itu suplemen untuk mencerdaskan. 2 Al-Hasyr ayat terakhir, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah ila akhir surah. Gare cerdas. Napa malih? Al-Insyirah, Alam Nasroh digandeng dengan Al-Qadar. Nggih Pak nggih. Jenengan enggak ada putra, apalagi kalau anaknya memang belum bisa membaca Al-Qur'an, entasih alit Gus, entasih belajar ngomong. Nggih, bathuke diutik diwacakno Al-Qadar, dodoe diutik diwacakaken Al-Insyirah, Alam Nasroh. Niku termasuk sing mencerdaskan. Nggih. Lek peyan nglakoni iku insyaallah lek bahasane sing Al-Baqarah tadi diberikan ilmu hikmah, diberikan makrifat, diberikan ilmu hikmah dan makrifat. Ya. Tapi lek wis kadung cerdas terus gak pan gawe sinau, ya rugi ya padha ae. Nggih. Peyan wis kadung maca ngono, dikei cerdas, sinaune mek pemain-pemain bal-balan, ya cerdasnya di pemain bal-balan tok. Ya. Jadi sudah dibuatkan wadah mbek Gusti Allah, terus gak gawe maca Quran, gak gawe ngaji kitab, gak gawe sinau, ya pemahamannya ndek iku tok. Mek gawe mengikuti perkembangan sepak bola dunia, ya sepak bola dunia tok sing paham. Ono sing model ngono iku, cerdas nang masalah sepak bola dunia, sapa pemain Belanda tahun sekian yang berjuluk, iki saged jawab ngoten. Piro nomor klambine iki? Piro nomor sepatune iki? Wonten sing model-model ngoten niku tiyang kadung napa nggih? Nemen ten satu bidang kan terus biasanya terus menguasai, nggih, menguasai. Nah, ini kalau sudah diberi kecerdasan ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sambut. Terakhir, niat terakhir dari membaca Al-Qur'an, terus Al-Qur'an, niat yang nomor 36 kita niati adamu hajronil Qur'anil Karim, tidak menyia-nyiakan, tidak meninggalkan Al-Qur'an. Niat belajar Quran, niat maca Quran diniati tidak hajron, tidak meninggalkan Al-Qur'an. Karena orang-orang yang sengaja meninggalkan Al-Qur'an, apakah meninggalkan membaca, mempelajari, termasuk mengamalkan isi Al-Qur'an, mereka adalah musuhnya para nabi. Bukan saya yang ngomong, Allah yang menyampaikan. Dasarnya Quran surat Al-Furqan. Quran surat Al-Furqan juz 18. Ayatnya ya Allah, ayat pinten niki.
Mahjuro nih. Ayat 53. Mboten. Sana. Ayat ya Allah. Ono mahjuro nggih hak. 20. Ndak gawe hak iku. Mahjuro. Kok bingung. Tulis lah saged. Mahju. Ayat 30 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan menceritakan Rasulullah wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kanjeng Nabi sambat, Pak. Nanti sambatan Gusti Allah bahasane mboten sambat, laporan. Gusti, inna qaumi sesungguhnya kaumku ada di antara kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ai matruka. Menyanyiakan, meninggalkan Al-Qur'an. Lalu dijawab oleh Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Ya. Ojo sampean Nabi Muhammad, nabi-nabi sadurunge iku lho, ya padha setiap nabi kita berikan musuh minal majrumin dari orang-orang yang berbuat dosa. Nggih. Dados tiyang sing sengaja ninggalno Al-Qur'an, mboten purun maca, mboten sembarang wis pokok wis mboten ngereken Al-Qur'an niku dikatakan oleh Allah sebagai aduwan minal mujrimin, musuhnya para nabi minal mujrimin. Ya. Karena itu biar kita ini tidak termasuk golongan orang-orang yang memusuhi nabi kita, ya maka bagaimanapun juga kita harus bergaul dengan Al-Qur'an. Paling boten lek sing tumut aturan sunai Kanjeng Nabi ngoten, usahakan lek dereng saged usahakan minimal niatkan dalam diri kita 1 bulan sekali hatam. Sopo sing ngongkon 1 bulan sekali hatam? Kanjeng Nabi. Ya, dan satu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana fi syahrin. Iqra'ul Qur'an fi syahrin artinya selesaikan Al-Qur'an dalam 1 bulan. Kalau tidak mampu, dalam 1 bulan. Wonten sahabat sanjang, kula kuat Kanjeng Nabi. Mboten sampai saulan kula kuat. Ya wis 20 dino. Lho kula kiat ngan tambahi Kanjeng Nabi, ya wis 15 dino. Kula kuat seminggu. Saestu kula kuat maca Quran 3 dino. Batese ngoten. Ning Nabi. Ya, niki paling boten lek kita terus wis lek pancen aku durung iso saulan, paling boten jangan sampai kita yang disampaikan oleh Imam Nawawi atau sinten ulama niku sing nggih. Ojo sampai ngejarno Al-Qur'an, gak gelem buka Al-Qur'an kecuali di bulan Ramadan. Mantu Ramadan disalap sampai bleduken mungkin cukup malih, telet malih. Niki termasuk orang-orang yang mahjur atau orang-orang yang hajar meninggalkan Al-Qur'an. Karena itu kita manfaatkan sekali lagi waktu sebaik-baiknya yang kita tidak tahu kapan batas usia kita masing-masing. Mugi-mugi mawon Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya, memberikan bimbingannya, memberikan umur, ilmu, rizki ingkang barokah. Sewaktu-waktu kembali kepada Allah. Semoga kita semuanya tidak termasuk tidak termasuk hamba yang meninggalkan Al-Quran, tidak termasuk hamba yang mengabaikan Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk bergaul dengan Al-Quran, menjadi hambanya Allah wa khossatuh, menjadi orang yang dekat dengan Allah wa khossatuh, dan hamba-hamba yang khusus karena pergaulan kita dengan Al-Quran. Dan semoga
anak-anak kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita semuanya dijadikan ahli Al-Quran oleh Allah. Jadikan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran sebagai bukti bahwasanya kita mencintai Rasulullah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mugi-mugi Allah memberikan umur, ilmu, rezeki ingkang barokah. Mugi-mugi keluarga kita yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Mugi-mugi diparingi sabar, diparingi syukur, diparingi ikhlas, diparingi ridho, dan semoga Allah merubah kondisinya menjadi kondisi yang lebih baik dengan apa yang diridhoi oleh Allah, dengan perkara yang dicintai oleh Allah. Semoga keluarga kita yang meninggalkan kita amal ibadahnya diterima oleh Allah dan dicatat sebagai hamba Allah yang berbakti kepadanya, meninggalkan kita semuanya dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Baraya, astaghfirullah. Ilman nafi'a wa wafiqni amalan hamdan yuafi namahu ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana wa ta'limana wa ta'allumana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa jami'a ahwalina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashraba sawfil haniya wa habu ya wani wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wal amal khalisal maqbula husna ta'lim wa dilala 'alal huda wa yasurru bidzalika qalba nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma aslihil imama wal ummah war ra'iya war ra'iyah wa alif baina qulubihim wadfa wasrif syarra ba'dihim an ba'd waqtim lana bil husna fi khairin wa afiyatin wa lutfin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyarat Makkah wal Madinah ya Allah. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna wal jamaah wat talabah ziyarat Makkah wal Madinah fi kulli sana ya Allah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha tuzakkina biha qalban wa jisman wa ruha waj'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah muhaqqiqina bihaqaiqiha ya rabbah ya hotha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.